Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Banyak orang ketika berbuat dosa hanya berpikir bagaimana caranya untuk menutupi agar tidak ada orang yang tahu. Mereka tidak pernah memperhitungkan tuduhan hati nurani mereka sendiri yang justru seringkali sangat menyiksa. Semakin dosa itu kita sembunyikan, suara hati kita justru akan semakin keras. Itulah yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf. Mereka terus dikejar rasa bersalah dan rasa takut karena dosa yang telah mereka perbuat terhadap Yusuf. Ketika ayah mereka masih ada, mereka masih bisa merasa tenang karena yakin bahwa Yusuf tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan membuat ayahnya sedih. Tetapi setelah ayah mereka dipanggil Tuhan, rasa takut bahwa Yusuf akan membalas dendam mulai muncul. Karena itu mereka menyuruh orang untuk berpura-pura telah menerima pesan dari Yakub sebelum meninggal dan sekarang menyampaikan pesan itu kepada Yusuf, yaitu agar Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Jelas itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dan seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Kalau Yakub benar berpesan begitu, tentu dia langsung mengatakannya kepada Yusuf. Yakub yang sangat mengenal Yusuf pasti juga tahu bahwa Yusuf sudah mengampuni mereka dan tidak perlu berpesan demikian, apalagi melalui orang-orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang masalah mereka. Namun orang yang dituduh oleh hati nuraninya sendiri tidak bisa berpikir dengan jernih. Tuduhan hati nurani itu bisa sangat kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Maka tidak mengherankan jika ada orang yang akhirnya menjadi gila atau bunuh diri karena tidak tahan dengan tuduhan hati nuraninya sendiri. Satu-satunya cara untuk bebas dari tuduhan hati nurani adalah keluar dari persembunyian, datang dan mengakui segala dosa yang telah kita perbuat dengan tulus dan jujur, serta menerima segala konsekuensi yang mungkin harus kita tanggung. Itulah akhirnya yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka datang menyerahkan diri untuk menjadi budak Yusuf. Yusuf tidak menyangkal bahwa mereka telah berbuat jahat kepadanya, tetapi dia juga menyatakan pengampunan dengan tulus dan membuktikannya dengan perbuatan baik, serta memelihara kehidupan mereka sampai akhir. Jawaban Yusuf itu membebaskan mereka semua dari tuduhan hati nurani. Bebas dari tuduhan hati nurani, itulah kemerdekaan sejati. Hari ini apakah hati nurani saudara menuduh saudara dan saudara sudah berusaha mengakuinya, tetapi orang yang saudara sakiti tidak mau mengampuni seperti Yusuf? Tidak perlu berkecil hati, sebab jika saudara benar-benar berniat untuk bertobat, saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus apa adanya dan menerima pengampunan. Dia telah mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, melainkan juga membebaskan kita dari tuduhan hati nurani dan memberikan kemerdekaan sejati kepada setiap orang percaya. 1 Yohanes 3 ayat 19-20 berkata bahwa kita yang percaya dapat menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Maukah saudara mengalami kemerdekaan sejati? Amin.